Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafsudani Perwira Negara dan saya berasal dari 11 MIPA 2, dan saya akan berbicara atau mempresentasikan tentang anatomi daun. Sebelum kita memasuki inti anatomi daun, kita harus mengerti sebenarnya daun itu apa, walaupun kita sering melihatnya di dunia nyata. Jadi daun adalah tumbuhan yang tumbuh pada ranting yang umumnya berbentuk pipih dan berwarna hijau. Berwarna hijau karena mengandung klorofil, tapi tidak semua daun itu mengandung klorofil. Jadi tidak semua daun itu hijau, bisa ada yang warna-warni, ada yang warna pink, merah, berwarna. Fungsi daun adalah sebagai tempat pengolahan makanan menjadi makanan melalui proses fotosintesis. Sama seperti makhluk hidup lainnya, seperti manusia, hewan, dan tumbuhan juga memerlukan nafas. Daun juga memerlukan nafas, jadi daun adalah tempat tumbuhan bernapas. Selain berfungsi sebagai organ pernapasan, stomata pada daun juga berfungsi sebagai tempat terjadinya transpirasi atau penguapan air yang terdapat pada jaringan tumbuhan. Struktur morfologi daun dan pembagian dari bentuk tulangnya. Struktur morfologi daun yang pertama adalah helai daun, kemudian tulang daun dan pelepah, dan yang terakhir adalah tangkai daun. Untuk pembagiannya, bentuk tulang daun terbagi menjadi 4, yaitu bertulang daun menyirip, bertulang daun melengkung, bertulang daun menjari, dan bertulang daun sejajar. Di sini terdapat dua perbedaan antara dikotil dan monokotil. Jika dikotil terdapat bertulang daun menyirip dan bertulang daun menjari, sedangkan monokotil adalah bertulang daun melengkung dan bertulang daun sejajar. Perbedaan tersebut ada pada sangat berbeda ya. Bentuk daun tumbuhan monokotil umumnya memanjang layaknya pita dengan tulang daun yang sejajar, sedangkan bentuk tumbuhan dikotil umumnya melebar dengan tulang daun menjari atau menyirip. Kemudian kita masuk kepada slide terakhir, yaitu adalah anatomi daun. Yang pertama adalah katikula. Katikula memberikan perlindungan daun terhadap pengeringan dan tekanan lingkungan eksternal. Berbekal kulit pelindung membuat tumbuhan bisa bertahan dari serangan patogen. Dan yang kedua adalah epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar yang berfungsi sebagai pelindung tumbuhan dari beragam kondisi dan efek buruk lingkungan luar. Jadi pelindung ya. Ketiga adalah polisade, adalah jaringan yang terdiri dari sel parenkim fotosintetik. Secara umum jaringan ini mengandung banyak kloroplas yang berperan penting dalam proses produksi zat makanan bagi tumbuhan. Jaringan polisade ini bisa kita kenali dari sel-selnya yang berbentuk rapi. Dan keempat adalah jaringan spons. Jaringan ini berbentuk heksagonal sebagaimana halnya sel-sel parenkim. Jaringan ini jauh lebih berongga daripada sel epidermis. Berfungsi sebagai proses fotosintesis, tempat berlangsungnya proses fotosintesis, sekaligus sebagai tempat persediaan cadangan zat makanan bagi tumbuhan. Yang kelima adalah jaringan pengangkut, yang dimana terdapat silam dan flem yang bertugas mengangkut zat-zat seperti air, mineral, dan zat lainnya dan ke seluruh tubuh tumbuhan. Stomata adalah tempat masuk dan keluarnya oksigen dan karbon dioksida. Dalam beberapa kasus, umumnya stomata tumbuhan yang berada dalam kondisi normal akan terbuka siang hari, tapi ada juga yang tertutup saat siang hari dikarenakan adanya lingkungan yang panas, jadi dipaksa agar tidak membuat penguapan berlebih. Jadinya stomata akan terbuka saat malam hari. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan, karena itu adalah fitrahnya manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.